Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang konsep dasar dari luas permukaan dan volume dari kubus. Oke, yang pertama adalah luas permukaan dari kubus. Nah, apa yang dimaksud dengan luas permukaan? Jadi kalau namanya permukaan itu adalah bagian terluar ya. Nah, kalau dari kubus yang dinamakan permukaan kubus itu berarti kulit-kulit terluarnya ya. Yang atasnya, yang bawah, depan, belakang, kanan, kiri, atau disebut juga sisi-sisi kubus ya. Nah, jadi kalau luas permukaan dari kubus ini berarti semua sisi yang kubus punya, ada 6 ya sisi kubus ya. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang 6. Itu dijumlahkan semua. Jadi jumlah semua sisi kubus, kulit-kulit terluar kubus ini, itu disebut luas permukaan kubus. Kita mulai ya. Nah, jadi rumus luas permukaan dari si kubus ini adalah jumlah semua kulit terluarnya atau jumlah semua sisi-sisinya yang ada 6 ya. Sisi atas ditambah sisi bawah, tambah sisi kanan, tambah sisi kiri, tambah sisi depan, tambah sisi belakang. Itu rumus luas permukaan dari kubus. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, luas permukaan atasnya kubus ini karena berbentuk persegi. Jadi rumus luas persegi itu adalah R kali R ya. Rusuknya dikalikan ya. Rusuk yang tegak dikalikan dengan rusuk yang tiduran ini. Rusuk horizontal dikalikan dengan rusuk vertikal ya. Nah, karena yang bawah juga berbentuk persegi, berarti sama R kali R juga. Yang depan, sisi depannya juga sama persegi, jadi R kali R juga. Sisi belakang juga persegi, R kali R. Sisi kanan juga persegi, jadi sama R kali R. Sisi kiri juga sama persegi ya, jadi R kali R. Jadi kesimpulannya dari luas permukaan kubus ini, karena semuanya sama R kali R rumusnya, dan jumlah sisinya ini ada 6. Jadi kalau dijumlahkan semuanya, kesimpulannya rumus luas permukaan kubus itu adalah 6 kali R kali R. Atau kalau di buku lain R-nya juga ada yang diganti dengan S ya, itu sama aja. Itu dari luas permukaan kubus. Oke, sekarang kita ke volume kubus. Apa itu volume kubus? Jadi volume kubus itu adalah jumlah semua yang menempati di ruangan di dalam kubus ini ya. Karena kubus itu adalah bangun ruang, jadi dia pasti punya ruangan di dalamnya. Ini yang di dalam sini ya. Nah, jumlah semua yang menempati ruangan di dalam kubus ini itu disebut volume kubus ya. Sekarang kita hitung ya. Berapa volume kubus ya ini? Dengan diisi dengan kotak-kotak kecil ini. Coba kita isi kubusnya ya dengan kotak-kotak kecil ini. Oke, karena kita udah hitung bareng-bareng ya tadi sama-sama, ternyata dalam satu kubus koran ini bisa diisi sebanyak 27 kotak kecil. Jadi kesimpulannya, besar volume dari kubus koran ini adalah 27 satuan kotak kecil. Karena isinya adalah kotak kecil ya, jadi disebutnya satuan kotak kecil. Nah, ini kalau besarnya hanya segini. Tapi kalau kubus ini kita perbesar lagi, berarti kan kotak-kotak kecilnya kan makin banyak ya. Nah, ada cara ngitungnya ya yang lebih efektif dan efisien. Jadi cara ngitungnya, kalau misalkan dia kubusnya gede, kita cari aja ya berapa kotak kecil yang memungkinkan untuk mengisi si kubus koran ini. Ke kanan itu seberapa banyak kubus yang bisa terisi ya. 1, 2,
3. Oke. Ke kanan bisa terisi 3 kotak kecil ya. Sekarang kita cek lagi. Berapa kotak kecil yang bisa mengisi si kubus koran ini ke bawah? Berapa kotak kecil? Berarti kita hitung dari sini ya. Dari sini ya. 1, 2 kotak kecil. 3. Berarti ada 3 kotak kecil juga nih ya yang bisa mengisi si kubus koran ini. 1, 2, 3. Nah, lalu selanjutnya berapa kotak kecil yang bisa mengisi si kubus koran ini ke atas, dari bawah ke atas ya. Nah, kita hitung ya. Berarti ini 1, kita tumpuk 2, kita tumpuk 3. Ada 3 kotak kecil yang bisa mengisi dari kubus koran ini ya. Nah, kesimpulannya berarti volume dari si kubus ini adalah berapa kotak kecil yang memungkinkan ke kanan ya, lalu dikali dengan yang memungkinkan ke bawah, lalu dikali dengan kotak kecil yang memungkinkan ke atas. Jadi 3 dikali 3 dikali 3. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Jadi banyaknya kotak kecil yang bisa mengisi si kubus koran ini adalah 27. Sama seperti hitungan kita tadi di awal. Itu cara menghitungnya. Oke. Nah, kalau tadi kita menghitung volume si kubus koran ini berdasarkan kotak kecil ya, karena kotak kecil itu mengisi ini. Sekarang kita hitung berapa volume dari kubus koran ini berdasarkan panjangnya. Jadi kita ukur panjangnya ya. Berapa panjang kubus koran ini ke kanan? Tadi kan kita ukur ke kanan ya. Ke kanan berapa? 15 cm. Oke, sekarang kita ukur kubus koran ini ke belakangnya ya, ke belakang. Ternyata 15 cm juga. Dan kita ukur kubus koran ini ke atas ininya. Ternyata sama ya, 15 cm juga. Nah, berarti kesimpulannya volume dari kubus koran ini tinggal kita kalikan semuanya. 15 kali 15 kali 15. Jadi besarnya 3375 cm pangkat 3. Nah, sekarang berapa volume dari kotak kecil ini ya? Sama ya, berdasarkan panjangnya kita ukur panjangnya. Panjang si kotak kecil ini ke kanan berapa? 5 cm. Panjang kotak kecil ini ke belakang berapa? 5 cm juga. Panjang kotak kecil ini ke bawah 5 cm juga. Berarti volume dari si kotak kecil ini adalah 5 cm ke kanan dikali 5 cm ke belakang dikali 5 cm ke bawah. 5 kali 5 kali 5 125 cm kali cm kali cm cm pangkat 3 atau disebut juga cm kubik. Nah, bisa disimpulkan berarti rumus volume dari kubus, karena kubus memiliki rusuk yang sama besar semuanya, ini sama besar ya, mau rusuk yang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, itu besar rusuknya sama semua. Berarti bisa disimpulkan rumus volume dari kubus itu adalah R kali R kali R, 3 kali R-nya. Jadi sama aja kayak R pangkat 3, R kali R kali R, R pangkat 3. Atau di buku lain juga ada yang menyebutkan S ya, R-nya diganti S. Jadi S kali S kali S, atau S pangkat 3, itu sama saja. Sip. Atau kalau yang masih ingat, pernah Pak Fahri ajarin juga, kalau hitung volume dari kubus ini kita pakai ini ya, jari, 3 jari nih, jari jempol, telunjuk, sama jari tengah. Nah, tinggal dikalikan semua nih. Panjang si kubus ini yang ngikutin jari tengah, berarti ke kiri ya, ini berapa dikali panjang si kubus yang ngikutin jari telunjuk, berarti yang ke depan ya, itu berapa dikalikan lagi panjang dari rusuk kubus ini yang ngikutin jempol, berarti ke atas. Nah, tinggal dikali semua ini, 3-3-nya. Jadi dapat rumus kayak yang tadi, R kali R kali R. Oke, sekian dulu untuk hari ini.
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.